Masih dengan kisah aku di bangku kuliahku. Saat itu, aku masih kuliah di salah satu universitas di Mataram. Karena aku pada saat itu menjadi ketua tingkat di kelasku, maka sebab itulah aku sering berhubungan dengan dosen-dosenku terkait dengan pemberian materi. Jika dosenku tidak masuk, untuk saya sampaikan ke teman-teman aku, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar pada saat itu. Selalu aku yang dipanggil. Karena itulah saya sangat dekat dengan semua dosen-dosenku. Namun yang menarik, ada salah satu dosenku yang mengajar di mata kuliah vocabulary di kelasku, yang sangat montok dan cantik, yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata kecantikannya. Yang jelas, dosenku itu menjadi penyemangat bagi aku dan teman-temanku untuk selalu rajin masuk pada jam kuliahnya. Dosenku itu tinggal di sebuah BTN yang tidak jauh dari kampusku. Seiring waktu berjalan, aku dan teman-temanku sering berkunjung ke rumah dosenku itu untuk belajar bareng. Dan dari pertemuan itulah akhirnya aku dan teman-temanku bisa tahu kalau dosen cantikku itu ternyata sudah punya suami. Akhirnya kami kaget karena dilihat dari umurnya yang tergolong sangat muda dan sikapnya di kampus yang sangat membuka diri, bahkan tidak pernah memperkenalkan statusnya yang sudah menikah, yang membuat kami percaya bahwa dirinya masih single. Maka pada suatu hari kami bertemu dengan suaminya di rumah dosenku yang cantik itu. Ternyata suaminya sangat tua, beda umurnya sekitar 16 tahun dengannya. Dengan tidak sengaja, waktu itu aku bertanya kepada dosen cantikku, "Oh, itu suami ibu?" Dan dengan wajah yang kurang senang, ia menjawab, "Iya, itulah suamiku." Maka dalam hati kecilku berkata, pantesan bu dosenku menyembunyikan statusnya yang sudah menikah. Maka panjang lebar saya tanya, "Udah berapa lama ibu menikah? Dan suaminya ibu kerja di mana?" Ia menjawabku, "Sudah 3 tahun kami menikah. Dan suamiku mengajar di sebuah sekolah, sekaligus sebagai kepala sekolah, dan sudah berstatus sebagai pegawai negeri," katanya kepadaku. Berakhir tanya jawabku sampai di sana. Beberapa hari kemudian ia menyuruh aku datang sendiri, tanpa ditemani teman-temanku ke rumahnya, untuk mengambil tugas yang akan ia berikan. Maka aku pun dengan segera langsung mendatangi rumahnya. Dan di sana ada sebuah keanehan yang saya temukan. Rumahnya sepi sekali, tanpa ada suaminya. Dan saat itu dosen cantikku hanya mengenakan baju tidur dan memakai celana pendek, sambil berkata kepadaku, "Masuk." Kira-kira pukul 9 pagi hari waktu itu. Maka aku pun kaget dan sedikit ngiler melihat keseksiannya. 5 menit lamanya saya berbincang-bincang dengannya. Maka ia mulai bertanya kepadaku, "Bagaimana menurut kamu saya dengan style seperti ini?" Maka aku menjawab, "Tambah seksi, Bu."
Dan pasti suami ibu senang dengan ibu, ujarku kepadanya. Maka ia curhat tentang ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya. Kemudian aku bertanya balik kepada dosenku itu, ibu tidak harmonis? Dengan wajahku yang kaget. Kenapa? Maka dosenku menjawab, aku tidak pernah puas berhubungan dengannya, katanya kepadaku. Maka aku jawab, aduh, ibu bercanda. Malah ia sengaja bilang ke aku, kalau dia muda seperti kamu, pasti dia kuat, ujar dosen cantikku kepada aku. Maka aku mulai merinding sambil melihat keseksiannya. Tak lama ia mengajak aku melihat kamar tempat tidurnya sambil berkata, kamu mau tidur di tempat ini bersama aku, katanya kepadaku. Maka aku pun dengan cepat bilang, sangat mau. Oke, sekarang kamu tidur, katanya kepadaku. Maka aku mulai tidur sambil ia menutup pintunya dan membuka baju dan celananya. Maka aku pun mulai ngiler dan ia tidur di dekatku. Maka terjadilah selama 1 jam di dalam kamar itu antara aku dan dosen cantikku itu. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.